Shalom, halo, apa kabar? Semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan sukacita, dan damai sejahtera Allah meliputi hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan. Itu yang menjadi doa dan pengharapan saya, kita semua orang-orang tebusannya dipelihara oleh Tuhan. Haleluya. Hari ini pemaparan firman Tuhan saya beri judul adalah If you are new to this channel, well, I'm really excited to have you guys here. First of all, let me just say that, but second of all, please subscribe guys. I'm trying to do some really special things on YouTube. Pengakuan membawa kemapanan hidup kita. Confession brings established life. Amin. Haleluya. What's good my YouTube video from your friend? Of course, you guys might be following me already on my channel Thing of Soul. Stay tuned for the end of this video. Thank you so much guys for watching this video. I appreciate you guys support, and until next time, peace. Dalam perjalanan hidup, kita akan dibawa sampai batas di mana kita bertemu dengan Tuhan dan mengakui Tuhan sebagai juru selamat hidupmu. Saya melihat ada beberapa sisi hidup orang yang membicarakan tentang keselamatan. Yang pertama, saudaraku, ada orang yang sungguh-sungguh mencari keselamatan, mencari Tuhan karena hidupnya di dalam tekanan yang berat, karena hidupnya di dalam ketakutan yang besar, dan dia terus mencari keselamatan yang benar di dalam Tuhan. Dan saudaraku, biasanya orang seperti itu bertemu dengan Tuhan. Yang kedua, saya melihat dari sisi kehidupan sebuah keluarga Kristen, hidupnya lurus-lurus saja, hidupnya tidak banyak gejolak, tetapi hidupnya datar, dan apa yang terjadi di sekitarnya disikapi dengan easy going saja. Saudaraku, orang-orang seperti ini sulit untuk mengerti tentang keselamatan karena dia sudah sering mendengar arti keselamatan, tetapi mungkin dia belum pernah bertemu dengan Tuhan. Yang ketiga, ada sebuah sisi kehidupan orang yang dia ingin membuktikan hidupnya benar dibandingkan dengan orang-orang jemaat gereja. Saudara, orang ini dia akan terus-menerus memberi statement kepada orang bahwa dirinya hidup benar, bahwa hidupnya di dalam perjuangan, dan dia berhasil tanpa berdoa, saudaraku. Dan orang ini akan membuktikan kepada orang sekelilingnya bahwa dia adalah orang yang benar, dan bahkan dia mengatakan bahwa keselamatan itu sudah include karena dia mengatakan dirinya benar. Kalau kita lihat keadaan sisi hidup orang-orang seperti ini memang sering kita jumpai, saudaraku. Bahkan, saudaraku, saya sering mengajak orang untuk aktif di dalam pelayanan, untuk aktif mau masuk di dalam dunia pelayanan gereja. Tetapi sering mereka menolaknya, saudaraku. Bahkan ada yang mengatakan, nanti kalau saya pensiun baru saya akan melayani. Saudaraku, saya sulit sekali. Mengapa orang kok sulit ya melayani Tuhan? Sementara pada waktu saya masih bekerja sebagai seorang bisnismen, saya sibuk dalam pelayanan, saudaraku. Saya tidak terganggu pekerjaan saya, fine-fine saja, saudaraku. Jadi waktu saya mengajak orang yang untuk masuk dalam pelayanan, mereka menolak. Saya tidak tahu kenapa menolak, padahal apa yang dilakukan tidak berat, saudaraku. Tetapi saya rindu supaya hidupnya diisi dengan pelayanan, supaya hidupnya mulai terbuka dengan orang-orang, hidupnya mulai perhatian dengan orang di sekelilingnya, saudaraku. Tetapi apalah dikata, apabila orang itu menolak, saya tidak bisa memaksa, saudaraku. Puji nama Tuhan, saudaraku. Kembali lagi dengan orang yang membuktikan bahwa dirinya benar, dia berperilaku dengan sikap hidup yang disiplin, dengan sikap hidup yang keras. Pertanyaannya, bagaimana dengan
ayat yang mengatakan sebuah kesaksian daripada Paulus, saudaraku. Kalau kita baca dalam Roma 10 ayat 1 sampai 3, di mana Paulus rindu mendoakan dan berbicara kepada mereka yang mengatakan bahwa mereka mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Nah, Paulus terus rindu supaya orang-orang ini bisa mendengar bahwa Paulus pun pernah dulu orang yang giat dalam pekerjaan Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sehingga Paulus mengatakan supaya kesaksian Paulus dan doa Paulus boleh diterima kepada mereka yang mendirikan kebenarannya sendiri. Supaya apa? Supaya mereka diselamatkan. Pertanyaan yang kedua, jika saudara pernah mendengar kesaksian yang ditulis di Alkitab Injil Yohanes, di situ dijelaskan ada orang Farisi bernama Nikodemus. Di malam hari yang tidak ada orang tahu, dia diam-diam mencari Yesus dan temu dengan Tuhan Yesus, dan dia berbicara dengan Yesus tentang keselamatan dan hidup yang kekal. Saudaraku, mengapa orang Farisi, pemuka agama ini begitu takut untuk bertemu dengan Yesus? Karena, saudaraku, dia tidak mau mendapat sanksi sosial, saudaraku. Di sini, Nikodemus dipenuhi dengan gengsi dan ketakutan, saudaraku. Padahal di dalam jiwanya ada sebuah kekosongan, the black hole, yang dia rindu itu diisi dengan Injil, diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, puji nama Tuhan, dalam Injil Yohanes 3, Nikodemus akhirnya menerima keselamatan itu. Bagaimana dengan pengakuan iman rasuli, saudaraku? Apostles' Creed. Saudaraku, pengakuan iman rasuli itu mengingatkan bahwa kita ini milik Tuhan, bahwa kita hidup di bawah daulat Tuhan, bahwa kita harus mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa keselamatan adalah daripada Tuhan. Saya ingin membukakan dalam nats kita tentang Confession of Peter, tentang pengakuan Petrus. Matius 16 ayat 13 mengatakan, setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Ayatnya 14, jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang nabi. Pengakuan para murid-murid ini sebenarnya mereka menyampaikan berbagai hipotesis secara umum tentang identitas Yesus menurut banyak orang. Tetapi ini belum pengakuan sesungguhnya. Saudara, kalau kita lihat di dalam Matius 16 ayat 15, lalu Yesus bertanya kepada mereka secara spesifik, saudaraku, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Ayat 16, maka jawab Simon Petrus, Confession of Peter, dikatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudaraku, ini sebuah pengakuan yang Petrus katakan di depan Yesus, bahwa engkau adalah Mesias, juru selamat itu, engkau adalah Allah yang hidup. Sebuah pengakuan itu bukan abal-abal, saudaraku. Sebuah pengakuan itu bukan asal-asal, tetapi sebuah pengakuan diri, pengakuan iman terhadap Yesus, itu sebuah perjalanan hidup, sebuah perjalanan iman yang bukan hanya sebagai pengakuan iman rasuli, tetapi perjalanan hidupmu yang hidup di dalam iman. Pada satu titik waktu kita akan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Keselamatan itu bukan dibuktikan dengan tanda baptis, tidak.
Baptis tidak menyelamatkan, tetapi baptisan itu menunjukkan bahwa saudara orang percaya. Tetapi bagaimana setelah saudara dibaptis? Saudara harus hidup terus dengan iman, saudara harus mengisi hidupmu dengan keselamatan yang daripada Tuhan, saudara harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi belum berhenti. Setelah dibaptis, saudara masuk di dalam kehidupan untuk hidup selaras dengan firman Tuhan. Jadi sebuah keyakinan itu dihidupi dengan kebutuhan jiwa saudara. Mengerti? Jadi kehidupan itu diisi, saudaraku, dengan kebutuhan jiwa. Apa itu? Firman. Tadi saya katakan Nikodemus, dia rasa kosong jiwanya. Dia mencari kebenaran, dihidupi jiwanya. Dihidupi dengan firman. Ketika surat dalam kitab Roma itu ditulis, pada waktu itu, kalau ada orang yang mengaku Yesus adalah Kurios, maka ia harus mempertaruhkan segenap kehidupannya karena kepercayaannya, saudaraku. Ia harus rela kehilangan segala sesuatu, bukan hanya harta dan keluarga, tetapi juga nyawanya. Dengan mengaku Yesus adalah Kurios, maka mereka sama dengan melepaskan kenyamanan dan kesenangan hidup, bahkan masuk di dalam bahaya. Itulah surat Roma ditulis dalam situasi seperti itu. Jadi ketika orang mengakui Yesus adalah Kurios, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu tidak mudah. Itu menanggung risiko yang berat. Faith by risk, saudaraku. Dalam bukunya David Platt tentang radikal, di situ David Platt menantang Anda untuk dengan hati terbuka merenungkan betapa kita telah memanipulasi Injil supaya cocok dengan gambaran budaya kita sendiri. Jadi David Platt, dia menuliskan begitu banyak orang Kristen yang mendirikan kebenarannya sendiri tanpa mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia mengatakan dia hidupnya benar, saleh, dia hidupnya penuh dengan pertolongan terhadap orang-orang yang miskin. Tetapi saudaraku, David Platt mengatakan bahwa engkau memanipulasi Injil dengan kebudayaan yang engkau dirikan sendiri. Paulus dari Tarsus, awalnya bernama Saulus, seorang Yahudi dari suku Benyamin yang berkebudayaan Yunani atau Helenisme, saudaraku, dan warga negara Romawi. Ia lahir di kota Tarsus, tanah Kilikia, sekarang di Turki, saudaraku, dibesarkan di Yerusalem, dan dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel. Pada masa mudanya ia hidup sebagai seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama Yahudi. Mulanya ia seorang penganiaya orang-orang Kristen, ia membunuh orang-orang Kristen, dia menyeret orang-orang Kristen untuk dianiaya. Tetapi pada perjumpaannya dengan Yesus, pada saat dia menuju jalan kota Damaskus, ia berubah menjadi seorang pengikut Yesus Kristus. Saudaraku, mengapa ini berubah? Karena kebenaran yang ia dirikan, walaupun dia dapat mazhab di dalam agama Yahudi yang keras, dia menjalankan dengan giat agamanya, tetapi di dalam hati nuraninya, dia tahu bahwa dirinya tidak benar. Dia terus mencari kebenaran itu. Dia terus mencari siapakah Yesus itu. Sehingga pada waktu di jalan Damaskus di sana, Yesus menampakkan diri dengan sinar dan ada suara, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Saat itu, saudaraku, dia berubah. Dia sadar bahwa apa yang dia lakukan salah. Dia sadar bahwa agama yang dia jalankan salah. Dia ketika bertemu dengan suara Yesus, dia tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Matius 13 ayat 44 dikatakan, hal kerajaan surga itu seumpama
digambarkan seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Saudaraku, fokus yang dia beli itu bukan ladangnya, tetapi yang ada di dalam ladang itu ada sebuah harta yang terpendam di ladang itu. Hal kerajaan surga, dia merelakan apapun dia beli hanya untuk apa? Mencari kebenaran, mencari kerajaan surga. Saudaraku, memang kerajaan surga tidak bisa dibeli, saudaraku. Kebenaran Allah tidak bisa dibeli. Tetapi perumpamaan ini bahwa dia memberikan segalanya hanya untuk mendapat keselamatan. Amin. Dia mencari sungguh-sungguh, dia pertaruhkan nyawanya hanya untuk mencari keselamatan dan membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudaraku, menemukan harta yang terpendam, menemukan keselamatan, menemukan kerajaan Allah, ini kalau bukan dengan hati nurani, tidak akan bisa mengerti, saudaraku. Kitab Amsal 20 ayat 27 mengatakan roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Jadi Tuhan berbicara di dalam roh manusia, di dalam hati yang kudus, di dalam hati nuraninya, saudaraku. Di situ Allah berbicara. Di dalam hati nurani itulah Tuhan bicara. Tuhan memberikan sebuah kebenaran, pernyataan, sehingga saudaraku dengan hati nuraninya dia bisa luntur, gugur semuanya, saudaraku. Dia tidak mementingkan dunia, dia mementingkan kerajaan Allah. Dia tidak lagi melihat tentang sepak terjang apa yang terjadi di dunia, tetapi dia mulai menapakkan kakinya dimulai dengan kerajaan Allah. Cobalah mengikuti hati nuranimu untuk mendengar suara Tuhan. Cobalah engkau berdiam diri dan coba engkau merenungkan sejauh mana dan berapa persentase hidupmu yang dihabiskan hanya untuk dirimu dan dunia. Sementara, saudaraku, engkau harus menuju kepada kehidupan kekal. Engkau harus menuju pada kerajaan surga. Engkau harus menuju kepada yang namanya kekekalan. Berapa persentase yang engkau lakukan dalam hidupmu hanya untuk mencari dunia? Sementara, saudaraku, yang digambarkan dari kitab tadi, Matius tadi, saudaraku, dia menjualnya semuanya hanya untuk mendapatkan harta yang terpendam, yaitu kerajaan Allah, keselamatan daripada Tuhan. Confession of Peter itu kalau tanpa nurani tidak akan bisa. Dia bukan pengalaman, dia bukan hanya menyerap ajaran teologi, tetapi itu sebuah proses hidup yang dia mengalami hidup bersama Tuhan selama itu, saudaraku. Sehingga Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu nurani Petrus mengatakan itu, saudaraku. Karena di dalam penyerapan hidupnya, dia mengerti bahwa hanya Mesias, hanya anak Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus, yang menjadi sandaran dan tujuan hidupnya. Kita kembali pada Confession of Peter, di mana dilanjutkan dalam Matius 16 ayat 17. Kata Yesus kepadanya, kepada Petrus, saudaraku, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia
Mesias. Pengakuan Petrus ini berdampak pada masa depan yang dapat dilihat di dalam Tuhan. Saudaraku, secara mapan, secara established, saudaraku, Tuhan memberikan pernyataan secara pribadi kepada Petrus. Karena apa? Karena Petrus mengakui Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Pengakuan itu satu batas di mana orang kenal, bertemu dengan Tuhan, turning point dia dengan Tuhan, maka Tuhan membukakan jalan hidupnya. Saudaraku, ini penting. Kalau saudara mau melihat hidupmu diberkati, kalau saudara mau melihat hidupmu disertai oleh Tuhan, engkau harus berani mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu. Saudara, saya percaya kita tidak mudah, dan bahkan kita kadang sungkan, kadang kita malu, kadang kita takut dibenci ketika kita mengakui Yesus adalah Tuhan. Tetapi saya mau katakan, apa yang dunia katakan, engkau harus tahu bahwa engkau harus mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Banyak kadangkala kita tidak menyadari ketika seseorang berani menyaksikan bagaimana Tuhan menolong, bagaimana Tuhan memberkati, bagaimana Tuhan sudah mengcover semuanya. Di situ Tuhan makin membukakan. Mengerti, saudaraku? Tuhan makin memberkati. Karena apa? Dia berani menyaksikan bahwa apa yang dia dapat itu datangnya daripada Tuhan. Dia tidak mau membenarkan dirinya, bukan sebuah perjuangan hidup, tetapi sebuah anugerah yang Tuhan berikan bagi dirinya, sehingga dia mengakui Yesus adalah Tuhan, Yesus yang sudah menolong saya, Yesus yang sudah menyelamatkan saya, dan pengakuan itu berdampak bagi kemapanan hidupmu hari ini dan sampai masa kekekalan. Roma 10 ayat 9 sampai 10 saya bacakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudaraku, pengakuan itu berdampak, saudaraku. Jangan sudah mengatakan saya itu hanya mengakui dalam hati saya, yang penting dalam hati saya tidak goyah. Mengaku dengan mulut, maka engkau diselamatkan. Amin, saudaraku. Ketika mereka melihat bagaimana saya diberkati, saya hanya katakan ini semua karena anugerah Tuhan. Saya tidak bisa apa-apa. Saya ini tidak bisa berbuat apa-apa kalau bukan karena Tuhan. Walaupun saya berusaha, saudaraku, tetapi mata rohani saya hanya melihat semua itu karena anugerah Tuhan saja. Sehingga dengan mulut saya mengakui hanya Yesus yang menolong saya, dan hati saya percaya, karena hati yang percaya kepada Yesus dibenarkan. Amin. Orang yang percaya hatinya kepada Yesus dibenarkan. Orang yang mengaku mulutnya Yesus dikatakan diselamatkan. Amin. Nah, saudaraku, saya mau tutup dengan satu ayat. Ayat ini luar biasa, sering saya baca. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Saudaraku, ini naik lagi, saudaraku. Jadi bukan hanya saudara mengaku dengan mulutmu kepada manusia, tetapi di hadapan Tuhan, seperti Petrus dalam Confession of Peter, dia mengatakan, Yesus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Di dalam Mazmur ini Daud mengatakan bahwa orang yang duduk dan bermalam dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Saudara mengerti maksudnya ini?
Artinya ini saudara mengerti bahwa Tuhan minta bukan dengan sebuah kata yang biasa, tetapi sebuah pengakuan dari hati nuranimu bahwa benar Yesus itu yang kupercayai sehingga hidupku di dalam lindungan Tuhan. Saudaraku, itu spontan. Orang yang duduk dan hidup dalam lindungan Allah, dia akan berkata bahwa Tuhanlah tempat perlindunganku dan kota pertahananku, Allahku yang kupercayai. Amin, saudaraku. Hari ini Tuhan menantikan pengakuan dari mulutmu. Hari ini Tuhan menantikan pengakuan dari hati nuranimu. Sejauh mana hidupmu telah berjalan sekian lama, di dalam awal bulan Januari ini, saya bertanya kepada saudara, sudahkah engkau memberi pengakuan yang lahir dari hati nuranimu? Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu. Saudara, saya kembali pada judul khotbah saya, pengakuan membawa kemapanan hidup. Confession brings established life. Bahwa ketika kita berani mengaku Yesus adalah Tuhan, maka Tuhan percayakan segala perkara yang lebih besar. Amin. Saudara, kita tidak usah takut dengan sekeliling kita. Karena ketika engkau menyatakan Yesus adalah Tuhan terhadap pekerjaan Tuhan dalam dirimu, sebenarnya secara tidak langsung engkau telah bersaksi kepada dunia bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biar apa yang hamba-Mu katakan ini menjadi berkat tersendiri dalam hidup umat-Mu Tuhan. Supaya mereka tahu bahwa ada waktu di mana kami harus mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan berikan kami kekuatan, Tuhan berikan kami suatu keyakinan penuh, Tuhan berikan kami suatu keberanian untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan sebagai bentuk rasa ucapan syukur kami, sebagai bentuk rasa terima kasih kami atas campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya ketika kami berani mengakui, maka Tuhan akan membawa kami kepada perkara-perkara yang lebih ajaib. Karena kami berani mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah jemaat Tuhan hari ini menerima berkat, anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidupmu hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa. Salam misi Injil. Haleluya. Amin.